Jadi kalau sudah terjadi, emang ini udah takdir yang harus kita jalanin. Tidak boleh mengatakan, wah seandainya saya tidak begini, pasti tidak. Tidak. Apa yang Allah tetapkan terjadi pada kita, pasti terjadi. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya adalah baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tiada yang demikian itu kecuali mukmin. Inna asabathu sarra'u sakar. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah. Dan ketika dia diberikan cobaan, sabar, dia sabar, fakana khairullah, baik baginya. Jadi bagi kita wabah, tidak wabah, senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, ada, tiada, sehat, sakit, semuanya sama. Semuanya adalah ujian dari Allah dan semuanya baik kalau kita benar menyikapinya. Satu, resep pertama dalam hidup ini adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Jadi kita boleh punya keinginan, harus punya keinginan, dan harus juga kita ikhtiar. Cuma 3 kewajiban kita, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar di jalan Allah, dan pasrah kepada Allah dengan tawakal. Sudah itu selesai. Jadi kita tidak boleh mengatur Allah dalam tanda kutip ya. Seakan-akan Allah tuh harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Tidak bisa. Kita punya keinginan, punya rencana, Allah juga punya rencana. Maka kita harus siap kalau keinginan kita tidak terwujud. Karena yang pasti terwujud itu adalah rencana Allah. Mustahil semua keinginan kita akan terwujud seluruhnya, mustahil. Pasti ada yang tidak terwujud karena akan ada bentrok dengan keinginan orang lain. Seperti kalau kita ingin sehat, bapak-bapak, ibu-ibu pasti ingin sehat semua kan? Lalu seluruhnya sehat sedunia, pasti jadi masalah. Dokter kasihan tidak punya ladang amal, benar? Rumah sakit, apotek, pabrik obat, banyak yang berkaitan dengan ladang amal dan ladang rezekinya di kesehatan akan terganggu. Oleh karena itulah, jangan heran kalau kita ingin sehat, tapi Allah memberi sakit. Nah, boleh jadi sakit ini lebih baik dalam surat Al-Baqarah 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, engkau tidak tahu. Maka jangan sok tahu. Nah, jadi punya keinginan silahkan, niatnya lillahi ta'ala, ikhtiar ihriz ala ma yanfa'uk, antusias, sungguh-sungguh dengan apa yang manfaat, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Selebihnya terserah Allah. Apapun yang terjadi, asal niat sudah bagus, ikhtiar sudah maksimal, dan sudah tawakal, kita sudah dapatkan yang terbaik. Ada orang yang minta jodoh, keluar dari rumah malah digigit anjing. Nah, dia heran, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Ternyata lambat laun dibawa ke rumah sakit, akhirnya bertemu dengan perawat dan jodohnya ternyata perawat. Jadi digigit anjing tuh bisa jadi jalan terjadinya harapan dia, yaitu bertemu dengan jodohnya. Jadi kita harus siap dengan hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan kita, dan itu tak ada masalah. Yang paling penting adalah niat sudah maksimal lillahi ta'ala, ikhtiar sudah all out di jalan Allah, dan sudah pasrah. 2, kalau sudah terjadi, rumusnya adalah harus ridho. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya.
Jadi kalau sudah ikhtiar, sudah maksimal, terjadi sesuatu, kita tidak boleh mengatakan, saya tidak terima, tidak bisa. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jadi kalau sudah terjadi, emang ini udah takdir yang harus kita jalanin. Tidak boleh mengatakan, seandainya saya tidak begini, pasti tidak. Tidak. Apa yang Allah tetapkan terjadi pada kita, pasti terjadi. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kuncinya adalah ridho. Orang stres itu karena tidak mau menerima kenyataan, bukan tidak bisa. Genteng jatuh kena jidat, saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Tanda terimanya sudah ada. Jadi orang yang menderita itu biasanya bukan karena episode yang sedang dijalani, tapi tidak menerima. Kalau kita menerima episode yang ada, Allah tahu kita ridho kepada takdirnya, fadkuruni adkurkum. Kita ridho kepada takdir Allah, Allah pasti tahu, wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu hati kita dan Allah nanti yang melapangkan hati kita. Berat ringannya sebuah masalah itu tergantung Allah membuka atau tidak hati kita. Kalau hati kita dibuka, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Surat At-Taghabun ayat 11. Ketika timpa musibah, kita yakin ini terjadi dengan izin Allah, yakin sudah diukur oleh Allah, Allah buka hati kita, diberi petunjuk, tidak lagi berat. Banyak orang yang persoalannya berat dan sulit menurut ukuran awam, tapi ketika Allah memberikan petunjuk di hatinya, tidak lagi berat. Persis ketika kita ulangan atau ujian di sekolah, ujiannya susah, tetapi ketika diberikan tuntunan jawabannya, tidak ada lagi yang susah. Benarkah begitu? Jadi yang mahal itu petunjuk. Dan petunjuk itu ulaika wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi keriduan kita kepada takdir, memang sudah saya ini milik Allah, sesuka Allah yang punya. Takdirnya memang ini yang harus saya jalanin. Saya terima ya Allah sepenuhnya. Nah, menerima takdir, lalu itu akan berbuah sabar, dan sabar akan berbuah ampunan, kasih sayang, dan petunjuk dari Allah. Makanya banyak orang yang menderita itu karena dia tidak mau menerima episode yang ada. Terima ya hadirin, kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadikan bubur ayam spesial. Nah itulah sarannya. Jadi kalau ada sesuatu sudah terjadi, ya sudah, harus terima. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lainnya. 3. Jangan mempersulit diri. Dalam dakwah itu Rasulullah bersabda, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Salah satu di antara 4 yang diharamkan tersentuh api neraka, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah, ya Rasul, ada 4. Hayyinin, layinin, qaribin, sahlin. 1, orang yang sangat tenang, yang tidak mudah terpancing, tidak emosional, tidak gerasa-gerusu, tidak tergesa-gesa, tidak labil. Hayyinin namanya, tenang, terkendali, terkontrol. Layinin, orang yang sopan, santun, penuh kelembutan dan kasih sayang. 3, qaribin, orang yang sangat akrab, dekat, hangat karena tawadu. Dan sahlin, orang yang urusan itu mudah, tidak ribet, tidak sulit, tidak berbelit-belit, tidak diperumit. Nah ini adalah langkah kita ketiga kalau ada masalah. Karena kita sering sekali terjebak oleh pikiran yang membuat kita menjadi lebih sulit dari kenyataannya, lebih membuat kita lebih rumit dari masalahnya adalah pikiran kita. Maka mari kita biasakan
kita mudahkan urusan, ya. Jangan suka mendramatisir masalah, jangan dipersulit, jangan diperibet, jangan dipergawat, jangan didramatisir, proporsional semuanya. Semuanya kita buat proporsional, kita jadikan solusi. Nah, kalau kita mau tahu, kita tuh sering sekali tidak terkendali pikiran kita. Memang orang stres itu adalah kebanyakan mikir, sangat kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir.